Jumpa lagi di Undagi Code. Hari ini kita akan belajar mengenal variabel. Secara sederhana, variabel adalah penamaan sebuah tempat atau alamat di memori untuk menyimpan sebuah nilai atau value yang dapat diubah atau dipanggil kembali. Jadi variabel ini adalah untuk menyimpan sebuah data. Baik, kita akan coba membuat sebuah kelas dengan nama variabel. Kemudian kita isi deklarasi variabel dengan privat int panjang sama dengan 10 misalnya. Ini artinya kita mempunyai variabel privat sifatnya, jadi berlaku hanya di kelas ini aja, tipenya int, kemudian nilainya kita kasih 10. Kemudian berikutnya adalah int lebar. Ini kita tidak isi nilai. int lebar tanpa modifier, dia akan berarti sebagai variabel public, jadi bisa dipanggil dari kelas yang lain. Oke. Perhatikan di pojok kanan bawah, ini adalah sistem variabel pada Java. Jadi stack memorinya berisi nama variabelnya, atributnya, dan seterusnya. Kemudian datanya disimpan di heap memory, di mana di heap memory ini akan dibagi menjadi memori, itu menyimpan nilai dari nama variabel, sebuah variabel. Kemudian objek, di tipe data objek, misalnya kita membuat kelas, kemudian membuat new objek, dia akan disimpan di sana. Kemudian ada pengolahan string, namanya string full. Jadi dia khusus untuk mengolah objek string. Oke, kita lanjutkan sistem outprint. Ini kita cetak. Jadi variabel itu kita isi nilai, misalnya panjang 10, kemudian ada yang tidak diisi nilai, kita isi di bawahnya dengan lebar sama dengan 10. Kemudian ada variabel yang tidak langsung kita beri nilai, kita beri nilai di bawahnya dengan misalnya lebar sama dengan 8, ini boleh saja. Kemudian kita cetak. Untuk mencetaknya cukup dengan sistem outprint, kemudian tambahkan string misalnya panjang -2, kemudian variabelnya dengan tanda plus nama variabel panjang. Jadi nanti akan muncul nilai dari panjang. Pada deklarasi variabel kita mengenal namanya modifier seperti tadi. Ada privat, ada public, ada static. Jadi public itu adalah bisa dipanggil dari kelas lain. Misalnya kita punya kelas variabel, kemudian kita panggil dari kelas yang lain yang bersifat public, bisa langsung diberi nilai atau ditampilkan tanpa menggunakan getter dan setter. Kemudian privat itu hanya berlaku di kelas yang dibuat. Oke, kemudian static adalah tipe data yang tidak bisa diubah atau static dan hanya bisa dipanggil dari metode atau kelas static. Berikutnya ada tipe data. Tipe data itu misalnya integer, float, double, char, boolean, dan yang lainnya, ada banyak. Nah, ini bagannya, ada tipe data, ada primitif, ada non primitif. Yang primitif itu ya yang boolean, numerik, yang angka. Kemudian ada tipe data non primitif, yaitu pengembangan dari data primitif. Misalnya string itu adalah array dari karakter yang ada di primitif. Kemudian array adalah gabungan atau kumpulan data sejenis, misalnya array integer, array float, dan seterusnya. Untuk panjangnya silahkan lihat di referensi, misalnya byte itu 8 bit gitu ya. Nilainya antara min 128 sampai 127. Kemudian ada short, itu integer 16 bit, jadi nilai minimumnya adalah min 32.768 sampai 32.767. Kenapa 8 dan 7? Itu karena ada 0 di antaranya. Kemudian int itu 32 bit, jadi min 2 pangkat 31 sampai 2 pangkat 31 min 1, dan seterusnya. Oke, berikutnya ada nama variabel. Nama variabel ini mengikuti syarat seperti berikut. Yang pertama adalah minimal terdiri dari sebuah karakter atau huruf, baru boleh diikuti oleh angka. Jadi
harus huruf dulu baru angka. Tidak boleh angka semua. Contohnya privat int 123, ini salah. Kenapa? Karena tidak ada hurufnya. Lihat ya hurufnya. Kalau kita tambahkan karakter di dalamnya, misalnya 1A23 juga salah, karena 1 itu adalah huruf. Tapi kalau A123 itu benar, karena dia huruf baru boleh diikuti oleh angka. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak mengandung karakter khusus seperti titik, koma, tanda kurung, dan seterusnya, termasuk spasi tidak boleh pada penamaan variabel, kecuali yang diterima itu adalah garis bawah. Jadi garis bawah itu masih bisa dipakai untuk nama variabel. Contohnya privat int luas spasi segi spasi 4 ini. Nah, ini tidak boleh karena ada spasi. Kalau kita tambahkan min juga tidak boleh. Mungkin di beberapa pemrograman bisa menggunakan tanda minus, tapi di C atau Java itu tidak boleh. Kita ganti dengan garis bawah. Nah, misalnya privat int luas bintang segi, gitu. Tidak boleh karena bintang sebuah simbol. Jadi kita ganti dengan garis bawah, itu boleh, itu baru benar. Oke, berikutnya penamaan variabel itu syaratnya adalah tidak boleh menggunakan kata-kata yang digunakan oleh Java atau reserved word-nya Java tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Contohnya gini, privat string public nggak boleh digunakan sebagai nama variabel karena public digunakan untuk membuat kelas dengan public class. Tapi kalau public kita buat satu misalnya boleh, nah kelas itu nggak boleh, tapi kelas bawah satu itu boleh, sudah beda. Kemudian case sensitif atau besar kecilnya huruf bedakan. Jadi kalau kalian punya variabel dengan nama misalnya P gitu, panjang gitu, nanti ada lagi privat int P kecil itu udah beda, itu boleh. Jadi kalau di Pascal misalnya kalian dulu ada pemrograman Pascal, itu sama, dianggap sama P besar dan P kecil, tapi di sini beda. Kemudian ada aturan tidak tertulis Java, di mana variabel itu harus ditulis dengan huruf kecil. Kenapa dibilang aturan tidak tertulis? Karena kalau kalian tulis dengan huruf besar, boleh saja tidak error. Tapi kesepakatannya supaya membedakan dengan kelas, itu biasanya ditulis dengan huruf kecil nama variabel. Kemudian ada lagi penamaan variabel itu biasanya harus mencerminkan apa yang diwakilkan. Oke, berikutnya kita akan buat sebuah contoh program balik kata ini. Kita akan menggunakan tipe data string dengan privat string kalimat misalnya. Kemudian di bawah kita akan buat sebuah inputan, misalnya kalimat sama dengan di option pane, show input dialog, masukkan sembarang, nanti akan ada pop-up, input box, jadi kalimatnya nanti kita ketikkan di sana. Kemudian untuk membalik
kalimat kita perlu variabel misalnya int n. N ini adalah panjang dari huruf penyusun kalimat. N adalah kalimat.length untuk mendapatkan panjang dari kalimat. Nah, kita buat string hasilnya sama dengan string kosong. Dan for int i sama dengan 0, nanti perulangan ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi kita ikut aja dulu. Ini i sama dengan 0, i lebih kecil pada n, i plus plus, perulangan untuk n. Kemudian hasilnya adalah hasil sama dengan kalimat karakter add i plus hasil. Jadi kita balik susunannya. Hasilnya akan seperti ini. Dan kita masukkan sembarang saja. Nah, hasil terbaliknya lah nah inilah. Oke, kalau mau membalik per kata bisa saja. Jadi kita buat sebuah variabel string kata kurung kotak. Ini menunjukkan bahwa kata ini adalah sebuah array of string untuk menampung kalimat yang kita split atau kita pecah dengan regex sama dengan kalimat split. Ini adalah untuk membagi kalimat itu per kata, di mana yang memisahkan itu adalah spasi atau regexnya adalah spasi. Jadi nanti array kata ini akan berisi kata-kata dari kalimat yang kita masukkan. Kemudian hasil kita kosongkan lagi, dan n adalah kata.length sama ya dengan tadi, tapi ini lengthnya adalah array, panjangnya array kata. Kemudian membaliknya kurang lebih sama seperti tadi, hasil sama hasil i ditambahkan spasi plus hasil. Jadi hasilnya nanti akan menjadi kalimat yang dibalik per kata. Misalnya belajar di Politeknik Negeri Bali, jadi Bali Negeri Politeknik di Oke, itu untuk pengenalan variabelnya. Kita lanjutkan dengan modifiernya. Kita buat sebuah kelas lagi dengan nama test, public, dan privat. Kita buat kelas ini memiliki sebuah variabel public dengan nama panjang, int panjang, tanpa modifier, jadi dia adalah public. Kemudian privat int lebar, kemudian privat double luas. Oke, panjang misalnya 10, lebar misalnya 8, kemudian luas sama dengan panjang kali lebar. Oke. Kemudian kita cetak dengan sistem outprint panjang, lebar, dan luas. Tapi di sini akan menyebabkan error. Kenapa error? Karena metode ini adalah metode yang static, public static void main. Dia tidak bisa memanggil variabel yang bukan static, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Meskipun variabel ini berada dalam satu kelas. Caranya bagaimana? Kita buatkan objek dari kelas yang kita buat ini dengan test public, privat, test sama dengan new test public dan privat. Kemudian kita beri di depannya tes panjang untuk mencetaknya, tes lebar, dan seterusnya.
Oke, kita lanjutkan untuk membuktikan apa itu privat dan public, maka kita akan buat kelas panggil public. Kita buktikan yang mana yang public, yang mana yang privat, itu bisa tidak dipanggil dari sini. Biar lebih cepat, kita copy saja yang ada di main tadi ke kelas kita yang baru. Di sini akan terlihat ada kesalahan atau error meskipun kita sudah buat objeknya. Kenapa? Karena variabel lebar ini adalah privat. Misalnya kita ubah menjadi int lebar, maka errornya akan hilang. Jadi masih yang luas saja yang error. Kita ubah lagi, misalnya kita buatkan getter dan setternya public double get luas, itu misalnya return luas. Sekarang di kelas satunya kita panggil dengan test get luas. Itu caranya biasanya untuk mengakali yang privat di suatu kelas dan bisa dipanggil dari kelas yang lain. Oke, kita lakukan eksperimen, misalnya tes panjang kita kasih nilai 40. Di sini apakah akan mengubah get luas? Ternyata luasnya masih tetap sama. Kenapa ini perhitungannya masih menggunakan panjang yang 8? Karena pada saat kita membuat objek tes, perhitungan luas sudah dilakukan, sementara tes panjang sama dengan 40 ini baru dilakukan setelah proses itu. Jadi tes panjang ini akan menyebabkan dia bernilai 40 tetapi setelah proses penghitungan luas. Kecuali luas ini kita ganti dengan return panjang kali lebar. Kalau seperti ini, maka di sini dia akan menghasilkan 320. Jadi 8-nya ini tidak dipakai. 8 ini hanya dipakai perhitungan saat membuat objek tes. Tapi begitu tes panjang diganti dengan 40 dan dilakukan perhitungan ulang, maka panjangnya sudah 40. Baik, demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Semangat belajarnya, semoga sukses. Terima kasih.